berbicara tentang suhu, suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Kita akan mempelajarinya di video kali ini tentang suhu dan pemuaian. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, teman-teman tahu nggak alat pengukur suhu itu apa? Suhu dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer itu artinya alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Nah, teman-teman, untuk titik tetap termometer yang pertama pada termometer Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya 100. Selanjutnya, pada termometer Reaumur, titik tetap bawahnya 0 dan titik tetap atasnya 80. Berikutnya, pada termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atasnya 212. Yang terakhir yaitu pada termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya 373. Berbeda dengan titik terbawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga. Titik terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus, yaitu skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Oke, berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, teman-teman bisa dipahami. Nah, selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik tetap kedua termometer, harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan, kita menentukan skala termometer X dan Y. Maka, hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus Tx kurang Xb per Xa kurang Xb sama dengan Ty kurang Yb per Ya kurang Yb. Dengan X adalah titik tetap atas termometer X, Xb adalah titik tetap bawah termometer X, Xy adalah titik tetap atas termometer Y, Yb adalah titik tetap bawah termometer Y, dan Ty adalah suhu pada termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami tentang skala termometer ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Oke, pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya atau bertambah panjang. Nah, teman-teman, jadi ini ada persamaan yang digunakan untuk menghitung pemuaian pada zat padat yang meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pertambahan panjang dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan L0
kali 1 tambah alfa kali delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang benda, L0 adalah panjang benda mula-mula, dan L adalah panjang benda setelah dipanaskan. Semuanya dalam satuan meter. Nah, selanjutnya pemuaian luas pada zat padat. Nah, untuk rumus muai luas adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Nah, selanjutnya untuk menghitung besar setelah memuai yaitu A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, di mana beta adalah 2 kali alfa, delta A merupakan pertambahan luas benda, A0 adalah luas benda mula-mula, dan A luas benda setelah dipanaskan. Satuannya meter kuadrat. Dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius, dan beta adalah koefisien muai luas yang satuannya derajat Celcius. Nah, lalu ada muai volume. Pertambahan volume pada zat padat dapat dihitung menggunakan persamaan yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Untuk menghitung setelah memuai yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Dengan gamma adalah 3 alfa, V0 adalah volume benda mula-mula, V adalah volume benda setelah dipanaskan, delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, dan gamma adalah koefisien muai volume dalam derajat Celcius. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika dipanaskan, begitu juga dengan air. Namun, jika air dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, ternyata air tidak memuai tetapi menyusut. Dari grafik, dapat kita lihat, volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu itu, massa jenisnya terbesar. Sifat air yang menyimpang inilah yang disebut dengan anomali air. Yang terakhir yaitu pemuaian pada gas. Gas juga mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai volume untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Balon udara merupakan salah satu contoh pemanfaatan prinsip pemuaian gas. Pemuaian gas ada 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau disebut isotermik, yang kedua pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik, dan yang ketiga yaitu pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kalor. Tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule setara dengan 0,239 kalori. Banyak kalori yang diperlukan untuk kenaikan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali AT. Dengan Q adalah kalori yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule. M adalah massa benda dalam kilogram, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam derajat Celcius. Kalor jenis benda yaitu banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya kapasitas kalor. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Persamaan kapasitas kalor dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C, dengan C kapital adalah kapasitas kalor dalam joule per derajat Celcius, Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, C biasa adalah kalor jenis benda dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya benda yang menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair,
menguap, mengoblin, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Nah, untuk jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor lebur. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Dengan Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan dengan satuannya joule, M adalah massa benda dalam kilogram, dan L adalah kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini adalah Q sama dengan M kali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya, dengan satuan kalor uap adalah joule per kilogram. Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor seperti logam, sedangkan pengantar panas yang buruk disebut osilator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lain juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah, satuannya joule. T waktu dalam sekon, K adalah konduktivitas termal bahan, satuannya watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A sama dengan luas penampang benda dengan satuan meter kuadrat, dan delta T merupakan perubahan suhu dalam Kelvin, dan L adalah panjang batang dengan satuannya adalah M. Perpindahan kalor selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H kapital adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per second. Q adalah kalor yang berpindah atau merambat dalam satuan joule. T adalah waktu di mana satuannya sekon, dan H biasa itu tetapan konveksi dalam watt per meter kuadrat Kelvin. A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan delta T adalah perubahan suhu dan Kelvin. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4, di mana H adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per second, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat dalam satuan joule, T adalah waktu dalam satuan second, E adalah merupakan emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna emisivitas bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau adalah tetapan Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat 8 W per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu benda dalam Kelvin.
Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah membahas tentang persamaan kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk perubahan wujud zat yang melepas kalor, membeku, mengembun, mengkristal. Sedangkan yang menyerap kalor, mencair, menguap, menyublim. Persamaan asas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima. Dan bentuk-bentuk perpindahan kalor berupa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kalor.